Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan, nikmat yang banyak, nikmat yang agung, nikmat yang tiada tara nilai dan bandingnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih dengan saya, yaitu di acara Indahnya Ramadan bersama Kang Sai. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang Ramadan, momentum untuk kembali. Ramadan, momentum untuk kembali. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik di sini. Saya menggunakan kata-kata momentum. Ramadan, momentum untuk kembali. Kata-kata momentum sebenarnya pada mulanya, pada awalnya sebuah kata, sebuah istilah yang dipergunakan dalam ilmu fisika atau pada bidang fisika dan pada bidang
mekanik klasik. Pada bidang mekanik klasik, momentum dengan rumus P ini adalah maknanya adalah sebuah besaran vektor, yaitu yang nilainya perkalian besaran vektor dengan besaran atau besaran skalar dengan besaran vektor. Itu adalah makna momentum pada mekanik klasik. Perlu saya sampaikan karena ini adalah berawal dari istilah mekanik klasik dan ilmu fisika. Kalau di dalam fisika, momentum itu adalah besaran yang berkaitan dengan benda, yaitu yang besarnya adalah hasil kali massa benda yang bergerak, atau dengan kata lain, momentum ini adalah sebuah kuantitas gerak. Itu adalah pada mulanya dipakai dalam mekanik klasik dan ilmu fisika, kata-kata momentum. Namun saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena di dalam ilmu bahasa, ilmu linguistik, kata itu juga ada yang banyak mengalami penyempitan makna, ada yang banyak mengalami perluasan makna. Bahkan ada lagi nanti makna kata yang menyempit, maksud saya menyempit dan meluas ya. Tapi pada kali ini makna momentum terjadi perluasan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kata-kata momentum itu adalah saat yang tepat. Saat yang tepat atau waktu yang tepat atau kesempatan yang paling tepat. Nah, kalau kita kembalikan kepada judul atau syiah kita pada hari ini, yaitu Ramadan momentum untuk kembali. Ramadan atau bulan Ramadan, bulan suci Ramadan sebagai saat yang tepat, kesempatan yang baik untuk kembali. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kata-kata kembali, saya memberikan maksud di sini. Kembali yang pertama adalah kembali kepada diri kita manusia, kembali kepada fitrah. Fitrah manusia sejatinya adalah baik. Manusia adalah baik. Lalu dalam kenyataannya, dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, kenapa manusia berlaku tidak baik? Ini karena terjadi satu daya tarik menarik yang sangat kuat dari dalam diri kita dengan di luar diri kita. Yang di luar diri kita inilah yang syaitan yang durjana. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana aduwwum mubina. Setan itu selalu membuat makar, setan itu selalu membuat rencana, dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itulah yang menjadikan manusia menjadi manusia tidak baik ya, atau tidak lagi menjadi dirinya sebagai manusia. Nah, oleh karena itu kata-kata momentum kembali, yang pertama saya maksud adalah kita kembali pada diri kita, kembali pada fitrah manusia, bahwasanya manusia adalah berawal baik, atau manusia pada sejatinya adalah manusia yang baik, manusia yang bertuhan ya, manusia yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata-kata momentum yang dimaksud dengan kembali di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi selama 11 bulan kita tidak pernah kembali kepada Allah. Kita tidak pernah menjalankan kewajibannya, kita tidak pernah melaksanakan perintahnya. Justru Ramadan sebagai momentum, sebagai saat yang tepat ya, sebagai kesempatan yang paling indah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah. Mari kita jemput hidayah. Hidayah artinya petunjuk Allah. Pada bulan suci Ramadan, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan itu, futihat abwabul jannah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Lalu wa ghallaqat abwabun nar, Allah akan mengunci pintu neraka. Lalu wasub padatil syayatin. Wasub padatil syayatin artinya apa? Lalu Allah membelenggu, mengikat setan-setan yang durjana. Dengan kata lain, pada kesempatan bulan Ramadan, ini adalah bulannya memang hati manusia mendapatkan hidayah dari Allah,
kemudian dimanfaatkan hidayah ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ya ibadi, innakum tahti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, kata Nabi, kata Allah ya, di sini kata Nabi, "Innakum tahti'una bil-laili wan-nahar." Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya kamu semuanya, kita manusia ini adalah tahti'una bil-laili wan-nahar. Berbuat kesalahan kepada Allah, berbuat dusta, berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah siang dan malam. Siang dan malam 24 jam. Mungkin ada orang melakukan kemaksiatan di siang hari. Ada orang melakukan durhakanya kepada Allah di malam hari. Bahkan ada orang yang melakukannya durhaka kepada Allah siang dan malam. Ya. Tetapi Allah katakan di sini, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah ampuni dosa yang manapun. Makanya fastaghfiruni aghfir lakum, ya. Berminta ampun kepadaku, beristighfarlah kepadaku, maka aghfir lakum, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Ramadan momentum manusia untuk kembali menjadi manusia, kembali menjadi diri kita, kembali menjadi kebaikan, lalu menjadi dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, setitik hidayah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan kita manfaatkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Maka kita laksanakan kewajiban, yaitu berpuasa. Yang puasa ini pada akhirnya menempatkan kita sebagai manusia yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu pada bulan suci Ramadan, mari kita kembali juga membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Bahkan kita azamkan, kita niatkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Paling tidak 1 kali saja kita bisa hatamkan. Lalu selain kita melaksanakan di malam hari sholat tarawih, kita juga akan melakukan qiyamul lail, bangun malam, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Lalu kita juga berzikir, bertasbih, bersolawat, kemudian kita bersedekah. Dan Allah di bulan suci Ramadan tentunya di sini Allah sudah akan hadiahkan nanti dengan hadiah-hadiah yang sangat istimewa. Kemudian door prize-nya pahala, dan bahkan grand prize pahala di bulan suci Ramadan. Inilah artinya dimaksudkan adalah Ramadan momentum manusia untuk kembali. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, hadirin sekalian, kita termasuk orang yang mampu menjemput hidayah. Dan hidayah, setitik hidayah yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, lalu kita manfaatkannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita sangat berharap agar kita nanti berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, tapi tentu saja kita harus bersiap dengan segala konsekuensinya. Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jika demikian, maka tentunya kita sangat berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di akhir perjumpaan kita kali ini seperti biasa saya akan membacakan potongan puisi atau penggalan puisi, ya. Yang puisi ini berjudul tentunya sesuai dengan judul tausiah kita pada hari ini, yaitu Ramadan momentum untuk kembali. Ramadan momentum untuk kembali. Sekian waktu lupa akan waktu. Saatnya kembali menepi, mencari sandaran ilahi, menjemput hidayah, jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Bersuci, bersihkan diri, nada dan dosa, noda dan dosa. Jangan engkau pergi setelah engkau kembali. Tak ada yang tahu bila momentum ini untuk yang terakhir kali. Tak ada yang tahu
bila momentum Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir kali. Tak ada guna harta berlimpah bila wafat, su'ul khotimah, akhir yang buruk. Berharap Ramadan masih akan kembali. Bersiap bila Ramadan untuk yang terakhir kali. Ramadan, momentum untuk kembali. Sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.